Banking dan saham-saham Konglo kompak gendong IHSG hari ini nih ya. Dan saham-saham grup Barito juga kompak hijau nyambut pengumuman MSCI di bulan November 2025 kali ya. Di dalamnya ada brand juga yang jadi kandidat kuat untuk masuk MSCI, sebelumnya pernah kita bahas. Kita akan bahas lagi satu persatu respon market sekarang kayak gimana. Tonton sampai selesai dan jangan di skip ya. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu. Hari ini IHSG menguat 1,4%. Meskipun masih di dalam range candle tanggal 27 Oktober kemarin, tapi peluang untuk lanjut ke atas jadi lebih besar ya. Jadi lebih besar dibandingkan dengan untuk turun lagi ke 8.000 atau malah ke bawah 8.000 atau justru breakdown 7854. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat berhasil lanjut nge-breakout 8355 ya. Itulah, mudah-mudahan bisa OTW 9.000 tanpa banyak drama. Jadi buat yang lagi trading tetap stay safe, mudah-mudahan masih enak lah besok di tradingin saham-sahamnya ya. Tetap pasang strategi antisipasi dan exitnya, terutama trailing stop loss, take profit. Yang penting jangan lupa jualan, intinya itu sih ya. Kemudian kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan dulu hari ini. Ada beberapa saham yang mau saya bahas, ada 3. Pertama BRMS. Ini saham tadi pagi di spill waktu market pagi sih ya, sesi 1 waktu live trade pagi tuh belinya sekitar 940-an. Hari ini tutup di 975, lumayan lah ya. Lumayan lah, ada cuan. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Jadi buat yang masih mau hold, pasang trailing stop setidaknya di 950 ya. Gitulah happy cuan BRMS-nya. Kemudian Petro yang kedua, ini juga tadi di spill waktu market pagi sesi 1 waktu live trade pagi maksud saya. Sekitar 6900 6925 tadi di spillnya, dan ya hari ini tutup di 7300. Kalau masih hold sampai penutupan ya ada floating profit 5%an, happy cuan dulu. Dan bagi yang masih ada barang, masih mau simpen, pasang trailing stopnya sekarang di 7200 karena tadi strateginya untuk trading jangka pendek aja ya. Mudah-mudahan sih berhasil naik ke atas 7750 harapan saya. Cuman ya tetap amanin posisi dulu lah ya, setidaknya pakai trailing stop. Ini setidaknya kalau udah berhasil tutup di atas 7,5 ya oke. Kalau ternyata nggak berhasil breakout 7,5, malah misalnya nih dalam waktu dekat ke depan, misal besok atau dalam waktu dekat ke depan lah ya, sempat nembus ke atas 7,5 atau mungkin bahkan sempat nembus ke atas 7750 tapi tutupannya malah nggak di atas 7,5, itu nggak enak. Siap-siap exit, siap-siap TP-TP dulu boleh gitu ya. Kemudian berikutnya ada Mina. Nah, Mina lagi, iya. Kenapa Mina lagi ya? Kasih cuan sih ya. Jadi Mina tadi pagi di spill waktu harganya di dari 178, 180 gitu ya. Terus jualan di 184, 185 ya oke lah, lumayan. Tadi high-nya sempat 186 kan. Buat setrikaan dulu aja ini. Buat yang lagi nge-swing atau pilih di swing gitu ya Mina ya, selama nggak turun dan tutup di bawah 170 oke lah, disimpan dulu nggak masalah. Dan bagi yang minat belum punya barang pengen dibeli gitu ya, terus nggak pengen di beli jual gitu, ya udah ini lagi di area beli, stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 170 gitu ya. Target TP1 di 200-an, 212. Mudah-mudahan bisa ke 200-an lagi dalam waktu dekat dan nggak pakai banyak drama. Next kita bahas yang ada di dalam stok IDs kemarin, ada 3. Yang pertama AMMN, strateginya kemarin ngantri 6975 belum dapet ya. Low hari ini 7025 dan close-nya juga di situ. Jadi buat yang belum punya barang dan minat, ngantri dulu aja 6975 6950 boleh lah. Stop loss-nya kalau turun dan tutup di bawah 6725. Terus yang kedua ada Coin.
Ini juga belum dapat barang karena ngantri di 2330. Hari ini low-nya baru 2440 dan tutupan di 2510. Jadi ngantriin dulu nggak apa-apa lah ya di 2330 supaya risikonya nggak terlalu gede. Karena stop lossnya di bawah 2100, jadi untuk mempersempit stop lossnya, real stop lossnya, jadi saya pilih ngantri 2330 kalau ada di posisi yang minat atau pengen beli join gitu. Kemudian Telkom, nah ini udah dapat barang nih karena strategi kemarin yang terakhir itu strategi terakhir itu kemarin buy break 3250, jadi paling enggak kebelinya di 3260. Jadi udah dapat barang, di hold dulu buat yang udah punya. Mudah-mudahan lancar ke 3600-an ya. Lebih juga nggak apa-apa. Kemudian berikutnya kita bahas saham-saham grup Barito nih. Pertama brand, nah ini kandidat MSCI, kandidat yang digosipin kemarin-kemarin tuh bisa masuk ke list MSCI yang ntar pengumumannya di awal-awal November sih ya, di minggu pertama November ini seingat saya. Kita tunggulah. Jadi hari ini brand menguat 6,9%, tutup di 9275, sempat naik ke atas 9300. Ini satu hal yang bagus sebenarnya. Market ngerespon positif lah ya menjelang pengumuman MSCI. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini brand berhasil setidaknya ke 9800 atau ke 10.000 lah. Highest close-nya di bulan lalu itu kan di 9975. Jadi belum berhasil tutup di 10.000-an. Mudah-mudahan bisa di breakout tuh ya 10.000-nya. Setidaknya kalau misalnya lagi ada barang dan incer atas atau pengen sell on strength, itu bisa incer area 9800-an. Ini nih kalau kita tarik gini ya. Nah, itu 9 tuh. Ya benar, 9750, 9800 lah itu ya. Area itu. Mudah-mudahan sih nyampe sana dalam waktu dekat dan gak pakai drama. Buat yang minat atau pengen beli brand belum punya barang, ini pantau buat besok pagi ya. Bisa jadi bekal fast trade juga nih, cuman harganya 9.000-an sih. Nembus ke atas 9400, mau dibeli monggo, mudah-mudahan lancar ke 9800 atau bahkan ke 10.000 ya. Gitu. Next kita ada yang di grup Barito tuh ada cuan. Hijau juga hari ini menguat 4%, tutup di 2090, tapi masih di dalam range candle tanggal 27. Saya pribadi sih sebenarnya lebih pilih nunggu di 1800-an sih cuan ya. Tapi hari ini hijau oke lah, hari ini hijau menguat 4%, terus ada kemungkinan naik nggak, bisa jadi ini lanjut naik. Jadi buat yang minat beli cuan besok pagi dipantau aja buat bekal fast trade, bisa juga ini. Kalau besok naik ke atas 2120 mau disikat silahkan ya. Buy break tadi. Stop lossnya cukup sini 2030 gitu ya. Dan targetnya saya nggak incar target jauh-jauh dulu, paling ya sini dulu di 2300-an ya. 2300 2310 itulah. 2300 sampai 2400-an lah. Targetnya situ dulu. Gitu ya. Jadi lumayan nih buat masukin watchlist dulu si cuan. Next, Barito. Si BRPT ini hari ini menguat, Oke. Hari ini menguat 6,4%, tutup di 3640. Satu hal yang oke sebenarnya, jadi karena ada dominant break yang kebentuk ya. Jadi kalau kita mau hitung atau ambil ini jadi setup bisa. Nah, jadi buat yang minat pengen beli BRPT, ngantri kali ya. Saya akan pilih area 3390 atau 3400 boleh lah, dan 3250 stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 3120. Sebenarnya area belinya mulai dari 3550 sih. 3550, 3400, 3250, stop lossnya sama-sama di bawah 3120 dan target TP1 ada di 4010 sampai range-nya ya. Sampai sekitar 4150-an. Nah, itulah area ungu itu ya. Mudah-mudahan bisa nyampe 4000-an dengan selamat tuh. Jadi
buat yang belum punya barang aja ini bisa incer lah di situ tadi di area-area yang tadi disebutkan. Kalau misalnya udah ada barang ya udah di hold dulu boleh, tinggal pasang trailing stop. Mungkin udah floating profit gitu ya, tinggal pasang trailing stopnya di 3580 tuh. Kemudian ada Petro lagi. Oke, Petro tadi kan Hapju ya, ini Petro buat yang ada barang tinggal pasang trailing stop. Tadi udah kayaknya ya, saya bahas trailing stopnya ya. Trailing stop pasang di sinilah 7150 7100 tuh boleh si Petro. Cuman buat yang belum punya barang dan minat pengen beli ini, saya lebih prefer nunggu sih ya. Nunggu tuh maksudnya gini loh, kalau mau beli di sekarang mau nggak mau stop lossnya di bawah 6000 atau setidaknya 6000 lah, itu jauh menurut saya. Dan rasionya risikonya terlalu gede, jadi saya pilih nonton. Aturan sih area hijau ini waktu itu belinya. Nah ini udah dijemput lagi waktu di Oktober menjelang akhir ya, 2 hari nyampe situ dan membal. Ini udah hampir nyampe area TP-TP. Mudah-mudahan sih bisa di breakout ini high-nya ya. Mudah-mudahan bisa di breakout 7750-nya. Tapi ya balik lagi, kalau baru mau beli ya fast trade oke lah. Kalau fast trade ya nyundul ke atas 7375 mau beli monggo, tapi stop lossnya ya sini aja 7150 itu, jangan jauh-jauh. Targetnya juga nggak terlalu jauh juga gitu. Segitu kali PTR-nya. TPA kita bahas belakangan. Kemudian CDIA. Si CDIA saya pribadi pengennya nunggu agak bawah 1535, 1530 atau 1400. Kenapa? Karena di sini ada setup, kemudian dia udah nyampe area target TP1 dan ada rejection nyamperin. Ya, ini area level pullback bisa dijadikan area beli sebenarnya, tapi karena dia udah turun nembus ke bawah pullback terakhir sebagai inducement ya. Jadi saya pilih area 1535 jadi area beli gitu. Cuman kalau misalnya mungkin tadi udah ada yang beli gitu, ya stop lossnya pasang 1800 oke lah, jangan terlalu bawah ya. Kalau udah ada yang punya barang breakdown 1800-an ya ada peluang yang lebih besar dia untuk ke bawah lagi 1600-an lagi, atau mungkin malah nggak pakai banyak drama ke 1530-an gitu sih itu ya. Cuman ya kalau ternyata dia nembus ke atas 1975 meskipun belum nyentuh 1530-an ya, ini ada peluang yang lebih besar untuk bikin high baru lagi. Jadi saya pilih nonton dulu kalau CDIA, entah dia nyamperin 1530-an dulu atau nembus ke atas 1975 dulu lah. Itu kali ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Kemudian kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Kali ini yang di request nggak banyak. Cuman satu yang di request, SMSM. Pertanyaannya sih ada setup nggak untuk buy on weakness gitu ya. Oke, kita lihat. Zoom out dulu lah. Ini kalau kita lihat SMSM beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir ya, sideways, range-nya menyempit gitu kan, kepanjangan kalau kita lihat sampai sono. Kalau dari 2025 ini aja kalau setup sih ada ya. Inside bar-nya banyak banget ini inside bar. Wih, sinilah. Berarti 18 oke. Nyamperin area target TP1 plus extend-nya, terus ada rejection dan turun lagi nyamperin level pre-entry di 1735. Terus membal. Sekarang mendekat ke target TP1 di 1970. Ya jadi itu sih. Kalau ngomongin area belinya di mana untuk buy on weakness ya ini nih. Level pre-entry di 1735, level entry 1680. Cuman apakah bisa nyampe situ lagi? Nggak tahu. Mudah-mudahan sih nggak nyampe situ lagi, tapi kita juga mesti objektif dan ya lihat apa respon marketnya gitu ya. Ini 1960, 1970 masih sangat mungkin jadi resisten lagi loh. Gitu ya.
atau mungkin kalau kita ambil areanya ya 1970 sampai 2020-an lah. Jadi kalau misalnya pengen buy on weakness, ini sih 1800 level yang dipantau untuk stop lossnya kalau turun buat 1800. Jadi kalau beli ya sedekat mungkin dengan itu. Kalau ngomongin areanya di sini boleh kali ya 1850 ya, 1850 atau ini hijau merah oke, rally terus bikin pace terus rally lagi kan, kali-kali jemput 1870 terus membal lagi ya, atau sini atau 1880 terus membal ya boleh kalau mau dibeli. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1855, paling segitu dulu sih ya. Tapi bener-bener hati-hati ini, karena ini kok rasanya ada peluang yang cukup besar dia untuk ngetes area 1730-an lagi ya. Jadi saya pilih nggak beli di area ini sih. Sekarang saya pilih nonton. Kalau ada barang pasang trailing stop, kalau belum punya lihat dulu lah. Syukur-syukur kalau memang nyamperin 1850 1840 dan terus membal ya dibeli, monggo. Kalau enggak ya udah tungguin di bawah itu tadi 1735 dan 1680 itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Selasa tanggal 4 November 2025. Ada 3 saham dulu Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama emas nih. Ya emang emas, kalau kita lihat harga IPO-nya dan harga sekarang terus kita lihat lagi produksi komersialnya itu belum jalan ya, saya bilang ini saya anggap mahal lah gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi teknikal ini menarik, karena kalau kita perhatiin ya dari IPO terus open atas turun sempat bikin low di sini kan 3100, naik bikin high di 4950 ya, turun sempat ke 3900, naik lagi 4950 lagi high-nya, tapi dia berhasil tutup di atas 4660 yaitu highest close sebelumnya ya, highest close waktu bulan Oktober. Turun lagi dia tapi nggak bikin low baru, nggak breakdown 3900. Jadi ini buat yang minat beli emas, ini untuk trading aja ya. Minat beli emas boleh dibeli di 400, stop lossnya itu kalau turun ke bawah 3900. Targetnya saya incer 4660 dulu aja. Jadi ini untuk trading, manfaatin range yang udah kebentuk sejak bulan lalu ini aja. Karena kalau breakdown 3900 ya udah ini jadi double top dan ada peluang turun lebih dalam gitu. Jadi stop lossnya di bawah 3900. Di 3890, 3880 boleh lah. Next, NCKL. Ya, NCKL masuk lagi. Kenapa masuk lagi? Karena hari ini turun ke bawah 1200, tutupan juga di 1200 ya, sempat turun sampai ke 1170 tadi. Dan trennya masih naik, low validity 940, kemudian ini ada order block di area hijau ini yang saya tandainnya 1150. Posisi area order blocknya kalau kita perhatiin dari low valid sampai ke atas ini udah di bawah tengah-tengah, jadi ya masuk area diskon lah. Jadi kalau misalnya pengen beli, masih minat beli NCKL, coba incer 1150, stop lossnya cukup di 1070 aja, dan targetnya ya incer 1360 dulu lah. Meskipun ada peluang dia lanjut ke ngetes, lanjut ngetes all time high yang udah pernah dibentuk ya di 1470 atau bahkan di break ke 1500 gitu. Ada peluang ke sana, tetap ada selama. Kemudian yang ketiga TPIA nih ya. Saham grup Barito yang hari ini juga hijau, menguat 2,9%, kemudian tutup di 7120. Masih di area beli bisa dibilang seperti itu ya. Dan sebelumnya pernah ada sinyal beli lah. Waktu sinyal belinya tuh terkonfirm waktu tanggal 24 Oktober dia tutup
Terus buat yang belum punya aja ini ya, boleh dibeli, mau beli di 710 boleh, ngantri 700 boleh. Yang jelas stop lossnya itu kalau turun dan tutupan di 6800 atau lebih bawah, dan targetnya ya incer 8000 dulu lah ya. Secara struktur ini lebih kan bisa ke atas 8,5, nggak usah pakai banyak drama ya, paling nggak ke 8000 dulu lumayan lah gitu ya, atau bikin range sideways dulu itu lumayan lah. Jadi mudah-mudahan nyamperin 8000 dulu dalam waktu dekat. Oke, itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.